Halo anak jantu, apa kabar? Teacher berharap semua kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Kita terus berdoa dan berharap supaya COVID segera berlalu dan kita kembali belajar seperti biasa. Hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 4. Dari kegiatan hari ini, yang pertama, menjelaskan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, menjelaskan tokoh dan penokohan serta pesan moral dari membaca cerita fiksi. Yang ketiga, menjelaskan keragaman karakteristik kegiatan ekonomi dan manfaat yang diperoleh. Kami di daerah tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal manusia mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Setiap daerah memanfaatkan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi untuk kebutuhan hidup masyarakatnya. Contohnya, mereka yang tinggal di pesisir pantai akan menjadi penangkap ikan dan petani garam. Di daerah perkotaan, kegiatan ekonomi yang dilakukan menghasilkan jasa seperti polisi, supir taksi, supir angkot, dan lain sebagainya. Macam-macam kegiatan ekonomi masyarakat. Ada petani, tukang cukur, pedagang, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Kegiatan mengubah bahan dari sumber menjadi hasil yang diinginkan konsumen, baik barang maupun jasa. Nelayan memanfaatkan sumber daya alam perairan untuk menangkap ikan, dan hasil tangkapan mereka adalah ikan. Petani menanam padi untuk menghasilkan padi yang akan diolah menjadi beras. Montir yang bekerja di bengkel, mereka menawarkan jasa kepada para customer mereka memperbaiki kendaraan. Dokter mengobati para pasien yang sakit, menawarkan jasa mereka. Apalagi sekarang banyak yang menjadi korban virus corona. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi baik barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen. Misalnya petani yang tadi menanam padi, kemudian diolah menjadi beras, didistribusikan, dibagikan kepada agen-agen untuk dijual dan dibeli oleh para konsumen. Ikan yang diproduksi oleh nelayan dibagikan kepada agen-agen dan dijual oleh para pedagang di pasar. Hasil sayur mayur dari perkebunan juga disalurkan, dijual ke kota dan di pasar-pasar untuk diberi para konsumen. Pelaku atau orang yang melakukan kegiatan distribusi maupun barang dan jasa disebut distributor. Kegiatan ekonomi konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh-contohnya, mengkonsumsi buah menjadi jus, kemudian air yang disalurkan ke rumah kita gunakan untuk mandi, buah-buahan dan sayur yang kita beli, kita konsumsi untuk kesehatan tubuh kita. Air yang dialirkan ke rumah kita pakai untuk mencuci tangan, dan sabun yang diolah dari pabrik atau yang diproduksi di pabrik kita gunakan untuk mencuci tangan. Apalagi sekarang musim virus corona harus sering mencuci tangan. Bensin yang didistribusikan di pom-pom bensin dibeli oleh para pengendara untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka sehingga bisa sampai ke rumah atau jalan-jalan. Pemakai atau orang yang menggunakan barang maupun jasa itu disebut dengan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja. Pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi, seperti dokter, guru, arsitek. Tenaga kerja terampil dan terlatih, yaitu memiliki skill atau keahlian khusus, seperti olahragawan atau atlet, ataupun koki atau tukang jahit.
Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih, seperti tukang sampah, tukang bangunan, buruh kasar, pemulung, pengemis, ataupun petani. Petani dalam cerita fiksi Angsa Bertelur Emas, mari kita baca. Dahulu kala, hiduplah seorang petani miskin, dan suatu hari ia menemukan seekor angsa di dekat rumahnya. Ia pun membawa angsa itu pulang ke rumahnya. Ketika ia bangun keesokan paginya, ia melihat angsa itu bertelur emas. Petani itu tak percaya. Ia pun pergi ke pasar untuk membuktikan telur itu benar emas asli. Dan ternyata telur angsa itu benar emas. Sejak saat itu, setiap pagi si petani bangun selalu menemukan telur emas di kandang angsanya. Akhirnya ia pun menjadi kaya. Tapi tak seorang pun yang tahu kekayaannya itu berasal dari angsa yang suatu saat sifat serakah si petani muncul. Maka ia memotong angsanya untuk melihat apakah di dalam tubuh si angsa ada banyak telur. Tetapi dia tidak mendapatkan berbutir-butir telur seperti yang didambakannya. Angsa itu tak ubahnya seperti angsa biasa. Dan sejak angsa itu tidak ada, si petani pun tidak mendapatkan sebutir telur emas lagi. Demikianlah akhirnya keserakahan membawa nasib buruk bagi si petani. Cerita fiksi tadi terdapat unsur intrinsik. Apa itu unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi? Yaitu tokoh dan penokohan, plot atau alur cerita, latar dan setting, gaya bahasa, tema, amanah, dan sudut pandang. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kegiatan ekonomi memiliki keunikan karakteristik di setiap daerah tempat tinggal, sesuai dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, di dalam cerita fiksi terdapat karakteristik tokoh dan penokohan, seperti karakteristik jujur, sabar, baik, licik. Ada alur cerita, pesan, dan moral. Manfaat keragaman karakteristik individu dalam hidup sehari-hari adalah untuk saling menghargai, menghormati, menolong, dan melengkapi. Coba kalau karakteristik kegiatan individu hanya semua pedagang, maka tidak ada yang mengajar, tidak ada yang menjadi arsitek, dan yang lain-lain. Oke. Dari kesimpulan, tugas yang harus anak-anak kerjakan adalah yang pertama, mengisi di dalam tabel ragam jenis pekerjaan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Nanti anak-anak buat yang terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan terlatih. Paling sedikit 5, boleh lebih. Lalu yang kedua, anak-anak kerjakan Ayo Berlatih halaman 98, hanya jawabannya saja. Kalian mengerjakan hanya nomor 2 saja, yang halaman 98. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you.